Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, melanjutkan masih dalam tema makharijul huruf, dengan judul temanya adalah al-lisan. Insyaallah nanti akan kita jelaskan makna dari al-lisan, kemudian bagian-bagian dari lisan, dan kemudian contoh, dan di akhir nanti ada evaluasi tentang materi yang akan disampaikan. Selamat menikmati. Baik, anak-anak sekalian dan para pemirsa yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bagian-bagian makharijul huruf. Yang pertama adalah al-jawf, yang artinya rongga mulut, dan dia terdiri dari huruf-huruf mad, yaitu huruf alif, waw sukun, dan ya sukun. Kemudian yang kedua adalah al-halq, tenggorokan, ada yang disebut dengan aqsal halq, yaitu pangkal tenggorokan. Kemudian wasatul halq, tengah tenggorokan, dan kemudian ujung tenggorokan. Kita juga sudah belajar tentang asyafatan atau asyafataini, artinya bertemunya dua bibir atas dan bawah. Kemudian kita juga sudah belajar tentang al-khayshum. Al-khayshum itu adalah saluran hidup, dan dia adalah huruf-huruf yang gunnah atau huruf-huruf yang dengung, yaitu mim dan nun hurufnya. Dan hari ini kita akan belajar tentang lisan. Anak sekalian dan para pemirsa yang berbahagia, adakah di antara anak-anak sekalian yang memahami tentang arti lisan? Baik, al-lisan artinya lidah atau tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada lidah atau lisan kita. Anak sekalian bisa dilihat di sini, ini adalah contoh dari lisan atau lidah kita. Maka dia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah pangkal lidah. Jadi perlu dipahami bahwa pangkal itu artinya yang berada di bawah atau paling bawah dari lidah kita. Kemudian yang kedua adalah tengah lidah. Yang ketiga adalah tepi lidah kita. Dan kemudian yang terakhir adalah ujung lidah. Ujung lidah itu adalah yang paling terlihat di awal dari lidah kita. Jadi bedakan antara ujung dengan pangkal. Kalau pangkal itu berada di paling terdalam, tapi kalau ujung itu berada di lidah terdepan kita. Nah, sekalian, bisa dilihat kembali pada gambar di sini makharijul atau makhraj al-lisan, seperti yang sudah dijelaskan. Dia ada di pangkal, kemudian ada di tengah, kemudian ada di tepi, kemudian ada di ujung lidah. Bisa diperhatikan ini huruf-huruf yang berada di bagian daripada lisan atau lidah kita. Yang akan kita bahas nanti adalah huruf-huruf yang berada di pangkal lidah kita. Baik, anak sekalian dan pemirsa yang berbahagia, kita masuk pada inti dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bagian daripada lisan. Tadi sudah disampaikan ada 4 bagian. Yang pertama adalah pangkal itu yang paling bawah. Kemudian yang kedua adalah tengah lisan atau tengah lidah. Kemudian yang ketiga adalah tepi lidah. Tepi lidah itu yang sebelah sini, kiri dan kanan kita.
kemudian yang terakhir adalah ujung lidah atau ujung lisan. Nah, yang kita bahas hari ini adalah aqsa lisan, aqsa al-lisan, pangkal lidah. Pangkal lidah ini hurufnya hanya dua. Yang pertama adalah huruf qa, huruf qa, qa, kemudian yang kedua huruf ka, ka, ka. Kita ulangi huruf qa, qa, qa. Huruf qa keluar dari pangkal lidah menempel pada bagian daging yang lunak dari langit-langit. Atau huruf qa tempat keluarnya dari pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang. Dan dia pertemuan antara rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kalau paling ujung daripada rongga tenggorokan kita mendapatkan huruf kho dan gho, kho dan gho, maka sesudahnya ya pertemuan antara ujung tenggorokan dengan pangkal lisan atau pangkal lidah kita yaitu huruf ko. Ko, dia bagian terjauh dari lisan kita. Ko, ko. Kemudian maju sedikit, maka di sana ada huruf ka atau tempat keluarnya dari pangkal lidah bagian tengah dan langit-langit mulut bagian tengah. Ka, ka. Kemudian ada sifat hurufnya yaitu hamas, huruf yang keluar atau udara yang keluar. Ka, ka. Bedakan antara ko dan ka. Ka, ko, ka. Sekalian, di sini kita akan melihat contoh bacaan Al-Quran Suratul Kafirun. Silakan disimak, diperhatikan perbedaan antara pengucapan huruf qa dan ka. Qa dan ka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik anak-anak sekalian dan pemirsa yang berbahagia, tadi sudah dipraktikkan bagaimana cara membaca suratul kafirun dan membedakan antara huruf qa dan huruf ka ya. Mudah-mudahan bisa diperhatikan dengan seksama dan berikut ya, tentukan yang termasuk huruf-huruf al-lisan dan kemudian cara membacanya. Silahkan nanti dikirimkan ke Abi, insya Allah akan kita koreksi dan jika ada perlu perbaikan kita akan perbaiki. Nah sekalian dan pemirsa yang berbahagia, demikian materi kita pada hari ini tentang al-lisan. Ya, bagian yang pertama yaitu aqsa al-lisan atau pangkal lisan atau pangkal lidah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang huruf lisan yang ada di tengah lidah, huruf-huruf lisan yang ada di tengah lidah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.